pergerakan IHSG juga hari ini cukup semangat ya, seperti dengan Anda hari ini tampaknya juga cukup senang gitu melihat pergerakan bukan IHSG. saya aja sih yang senang, investor juga senang dong. 2 hari turun tajam dikasih diskon, habis itu langsung naik signifikan. Nah, tapi ternyata penguatan IHSG yang sempat menyentuh ataupun penguatannya lebih dari 1% ternyata tidak bisa penguatannya cukup bertahan gitu ya. Bahkan kalau kita lihat hari ini pada closing market penguatannya di bawah 1%. Sebetulnya apa sih yang menjadi tenaga bagi IHSG untuk mampu bisa bertahan di zona hijau pada penutupan perdagangan? Ya, kalau kita lihat memang tadi di sesi 1 sempat nyentuh level 7.800 ya, tapi sayangnya masih banyak trader yang akhirnya keluar dari pasar dan memang mengambil aksi taking profit. Karena kan 2 hari beruntun pada Senin Selasa itu kan turunnya cukup tajam, sehingga banyak saham-saham yang turun akhirnya melonjaknya signifikan di perdagangan 2 hari terakhir ini, Rabu dan juga Kamis. Tapi kalau saya masih optimis ke depannya IHSG masih lanjut bullish. Karena apa? Karena kan kita ketahui sekarang Menteri Keuangan yang baru ya, tadi Sasa sempat mention juga, bahwa sekarang sudah menarik dana yang memang diendapkan selama ini di Bank Indonesia dari 425 triliun, ditarik nih 200 triliun. Nah sebelumnya jeleknya itu waktu sebelumnya ya, sebelum Menko baru, waktu itu adalah sebenarnya ada likuiditas di perbankan, tapi waktu itu hanya diendapkan atau perbankan itu hanya membeli seperti surat berharga, kemudian SRBI. Nah kalau sekarang kan nggak boleh, likuiditas yang dikasih ke bank ini, terutama Bank Himbara, harus dikasih ke sektor swasta ya, sektor realnya, kemudian dan juga masyarakat. Fungsinya buat apa? Ya jangan diendapkan di SRBI aja lah. Kalau gitu kan maksudnya orang-orang atau masyarakat yang ingin meningkatkan konsumsi atau ekspansi kan nggak punya duit gitu, karena kan istilahnya perbankan menahan. Nah sekarang kan digelontorkan atau diguyurkan nanti untuk masyarakat juga. Jadi harapannya masyarakat bisa memanfaatkannya, tapi dengan catatan bisa mendapatkan suku bunga yang lebih rendah. Jangan pakai suku bunga konvensional. Nah nanti kalau itu sudah terjadi, otomatis bukan hanya banjir likuiditas. Daya konsumsi yang saat ini masih melemah gitu ya, memang inflasi kita di 2,3%, tapi perlu dicatat peningkatan inflasi itu sebenarnya adalah dari harga barang, bukan dari permintaan. Harapannya dengan 200 triliun ini bisa meningkatkan daya beli sehingga pertumbuhan ekonomi di atas 5% itu bukan karena investasi saja, tapi dari konsumsi rumah tangga yang juga ikut naik. Oke, dengan peningkatan likuiditas ini dampaknya bagi sektor perbankan sendiri seperti apa? Karena tampaknya juga sudah mulai tercermin ya di pergerakan saham-saham perbankan big cap sehari ini. Ya, itu pasti. Kalau teman-teman perhatikan ya Sasa, waktu semester 1 kemarin itu banyak saham-saham perbankan, terutama BUMN, sebenarnya kinerjanya nggak bagus-bagus amat gitu ya. Naiknya aja cuma kayak 1%, bahkan ada yang secara sisi kinerja turun gitu. Karena apa? Karena kreditnya turun. Kalau teman-teman lihat kan kredit kan sekarang cuma 7,03% saja. Udah berapa poin lagi tuh untuk menuju 6%, dan itu nggak bagus. Targetnya itu kan range-nya di 8 hingga 11%, jauh sekali gitu. Nah dengan adanya likuiditas baru ini harapannya pertumbuhan kreditnya bisa naik, karena kan kemarin kreditnya tertahan, belinya justru surat berharga. Nah sekarang kan nggak boleh lagi nih bank beli surat berharga lagi. Yang ngapain beli surat berharga, tapi kalau kita lihat nggak ada yang bisa menopang daya konsumsi masyarakat. Nah harapannya dengan dana yang nanti akan dikucurkan untuk ke sektor real dan sektor swasta ya terutama, dan juga masyarakat, pertumbuhan kredit bisa naik. Kalau teman-teman perhatikan waktu zamannya SBY, kenapa pertumbuhan ekonomi bisa 6%? Karena saat itu kalau kita lihat likuiditas perbankan memang ditujukan untuk sektor swasta. Itu sektor swasta yang memang membangun perekonomian. Tapi di zamannya Pak Jokowi itu stagnan di 5% karena ternyata banyak pembangunan infrastruktur. Dan perlu dicatat, pembangunan infrastruktur itu adalah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan BUMN yang istilahnya dikontrol oleh pemerintah. Akhirnya ya uangnya ya nggak lari kemana-mana, nggak terlalu lari ke masyarakat. Jadi harapannya dengan larinya dana sekarang ke masyarakat bisa menopang ekonomi dari tingginya atau naiknya konsumsi rumah tangga. Oke, selain ke sektor perbankan, ini kan tentunya akan menciptakan multiplier effect ke sektor-sektor lainnya, utamanya sektor real. Nah ini kira-kira sektor mana saja nih yang kira-kira juga bisa ketiban durian runtuh dengan adanya sentimen ini? Ya pasti kalau perbankan nanti kreditnya naik, kemudian juga bayarnya bisa lancar, net interest marginnya kan pasti naik ya. Naikkan pendapatan bunga bersihnya, laba bersihnya juga naik. Selain perbankan pasti banyak sektor yang diuntungkan. Orang ketika punya uang itu pasti akan lebih cenderung konsumsi. Ya orang pasti akan beli ke sektor retail kayak baju dan lain-lain, penunjang gitu ya. Kemudian konsumen pasti juga akan lari ke konsumer gitu. Jadi yang biasanya mungkin makan sehari 2 kali nanti bisa jadi 3 kali karena dia punya pendapatan lebih gitu dengan adanya banyaknya pengusaha yang melakukan ekspansi dari
likuiditas perbankan yang sudah ada. Selain dari itu ya pasti menurut saya ke energi juga ngaruh, tapi mungkin energi nggak begitu besar banget ya, karena kalau saya mikirnya gini, kalau energi tetap dipengaruhi dari impor kita ke China dan juga India, tapi menurut saya permintaan dari tanah air bisa naik. Karena apa? Kalau misalkan pengusaha banyak ekspansi gitu kan, berarti kan dia produksinya terus-menerus gitu ya. Ketika produksi terus-menerus itu kan bahan bakunya batu bara, minyak. Jadi harusnya bisa ikut terdongkrak mungkin, tapi kalau untuk signifikan tetap harus demand dari China dan juga India. Oke, nah kalau misalkan berbicara soal sentimen eksternal, tentunya pelaku pasar ini juga masih mencermati terkait dengan pemangkasan suku bunga The Fed yang akan diumumkan pekan depan. Nah, dengan melihat data-data Amerika Serikat, terutama inflasi, ini sebenarnya ekspektasinya seberapa besar sih ruang bagi The Fed untuk memangkas? Apakah memang cukup di 25 basis point atau mungkin ada ruang lebih besar di 50 basis point? Mungkin range-nya di 25 hingga 50 basis point, tapi mungkin kita nggak harus terlalu optimis bisa 50 basis point, tapi ya nggak tahu juga ya, mungkin minggu depan bisa 50 basis point. Karena apa? Kalau teman-teman perhatikan nih Sasa, kemarin kan Amerika Serikat masih lagi-lagi defisit, udah ada defisit berapa bulan gitu ya. Kemudian ditambah lagi yang baru rilis semalam itu ada indeks harga produsen. Indeks harga produsennya kalau teman-teman perhatikan dari 3,1% hanya menjadi 2,6% saja. Kemudian teman-teman juga udah lihat data non-farm payroll-nya, tenaga kerjanya itu kan makin melemah. Jadi menurut saya nggak ada alasan The Fed untuk nggak pangkas suku bunga gitu. Jadi mau nggak mau harus mulai pangkas suku bunga. Masa kalah sih sama Bank Indonesia gitu kan, Sasa? Nah, tapi kalau misalkan dengan pemangkasan suku bunga The Fed ini, artinya apakah chance-nya hanya satu kali atau masih ada beberapa kali lagi? Mengingat sebetulnya terkait dengan inflasi Amerika Serikat, apakah ini juga memang sudah di-price in juga dengan adanya tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat? Ya, untuk data inflasi kita bisa sebenarnya nanti malam ya, apakah inflasinya kira-kira akan cenderung stagnan atau turun ataupun naik. Tapi kalau menurut saya harusnya masih ada potensi penurunan 1 hingga 2 kali lagi. Karena apa? Kita ketahui banget bahwa Trump ini kan memang dari sisi bisnismen gitu ya. Dia paham lah kenapa makanya dia sangat mendukung sekali bahwa The Fed ini harus pangkas suku bunga. Kalau era suku bunga rendah, istilahnya kan banyak barang dan jasa itu murah. Jadi istilahnya orang mau belanja itu juga dia cost-nya itu berkurang, nggak banyak yang harus dikeluarin. Otomatis ketika itu terjadi, ekonomi bisa tumbuh gitu. Dan itu sebenarnya udah tercermin di Indonesia setelah 4 kali pemangkasan, kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi kita di 5,12%. Memang konsumsi rumah tangganya masih naik hanya 4,9% saja, tapi nilai investasinya naik. Jadi menurut saya ini udah tercermin banget. Makanya kalau The Fed pangkas suku bunga lebih gencar lagi, harusnya nantinya itu juga bisa menjadi kabar baik untuk Wall Street dan juga pastinya untuk emerging market kayak kita. Oke, nah dengan IHSG yang sudah ngegas selama 2 hari beruntun, kira-kira kalau di perdagangan besok, proyeksi Anda terkait dengan pergerakan IHSG dan juga rupiah, di satu sisi rupiah hari ini malah melemah begitu mendekati 16.500. Level support dan resistance menurut Anda seperti apa sih? Ya kalau sebenarnya kalau resisten ya saya sih pengennya 8.000 ya, tapi 8.000 butuh proses, mungkin nanti hingga akhir tahun saya masih optimis bisa balik lagi ke 8.000. Untuk resisten ya paling dekat 7.800 ya, untuk supportnya di 7.600 untuk indeks harga saham gabungan. Kemungkinan karena besok ada hari Jumat biasanya ada aksi taking profit ya, tapi kalau saya yakin di minggu depan masih optimis pasar bisa lanjut bullish. Karena apa? Minggu depan ada keputusan The Fed gitu. Kalau untuk rupiah memang masih cukup stagnan ya, karena memang didorong salah satunya ya kita sudah pangkas suku bunga berapa kali, jadi memang rupiah menjadi kurang menarik. Tapi catatan kalau ekonomi kita bisa tumbuh sesuai targetnya, MenQ yang baru di 5,4% hingga 6%, siapa yang nggak mau borong rupiah? Apalagi kalau The Fed pangkas suku bunga, dolar biasanya mulai ditinggalkan, pasti akan beralih ke emerging market, salah satunya rupiah yang diuntungkan. Baik.